Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Natalia Mira. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi. NIM 1503030058. Dalam video kali ini, saya ingin melanjutkan review buku dari tugas mata kuliah Sosiologi Terapan. Buku ini yaitu buku yang ke-11. Buku ini berjudul Kesenjangan Digital, Internet, dan Ketimpangan Sosial dalam Perspektif Internasional. Buku ini ditulis oleh Massimo dan Glenn. Yang pertama yang dibahas dalam buku ini yaitu tentang teori kesenjangan digital. Reproduksi dan konfigurasi ulang, ketidaksetaraan diferensiasi dan kelas, status dan kekuasaan dalam dinamika pembagian digital, Universitas Bridge, teknologi digital, hubungan sosial dan kesenjangan digital. Bagi banyak orang di seluruh dunia, teknologi digital baik dialami sebagai kehadiran atau ketidakhadiran adalah penting. Aspek khas dari teknologi digital adalah bahwa itu merupakan artefak dari media sosial komunikasi yang oleh Silverton dan Hirsch pada tahun 1994 disebut sebagai artikulasi ganda. Hal ini penting dalam hal menilai ketidaksetaraan dalam masyarakat. Jaringan yang didukung secara digital tidak hanya penataan jaringan dari teknologi dan kemampuan untuk mengakses dan menggunakannya yang menjadi faktor penyebab ketidaksetaraan, tetapi juga menyediakan akses ke informasi dan ruang publik. Pemanfaatan teknologi dalam proses ekonomi, politik, dan sosial budaya masyarakat membentuk ketimpangan. Seseorang dapat mulai menilai pentingnya pengecualian dari jaring sosial berdasarkan teknologi digital ketika seorang melihat bahwa penggunaan teknologi dalam hubungan sosial yang menghasilkan ketimpangan. Orang dapat melihat bahwa penyertaan ke dalam jaringan yang diaktifkan secara digital adalah signifikan dalam hal peluang yang dimiliki orang untuk terlibat dalam kehidupan ekonomi dan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya. Penyematan teknologi digital dalam bentuk sosial, ekonomi, demokrasi, dan budaya terwujud dan dialami secara tidak merata dan berbeda oleh orang-orang di seluruh dunia. Perkembangan dan penggunaan teknologi digital yang berbeda dalam konteks ketimpangan global menciptakan dinamika yang menghasilkan bentuk-bentuk baru kemiskinan dan eksklusi serta memproduksi ketimpangan dan perpecahan sosial yang ada. Ketidaksetaraan saat ini dan perpecahan dalam informasi jaringan masyarakat sering dianggap sebagai kesenjangan digital menurut Norris pada tahun 2000. Gagasan tentang kesenjangan digital adalah titik awal yang berguna dalam mengeksplorasi dinamika ketimpangan dalam budaya informasi global menurut Las pada tahun 1999. Castell pada tahun 2001 berpendapat bahwa kesenjangan digital melampaui mereka yang memiliki akses ke internet dan mereka yang tidak memiliki akses. Dia menulis bahwa perbedaan tingkat akses dan penggunaan layanan digital menambah perpecahan mendasar pada sumber ketidaksetaraan dan pengucilan sosial yang ada dalam interaksi yang kompleks. Menurut Castell pada tahun 2001. Dimensi kesenjangan digital dapat dipahami sebagai dinamika inklusi dan eksklusi yang mengartikulasikan tingkat digital dan sumber daya lain yang tersedia bagi mereka dalam divisi sosial masyarakat. Artinya, orang memiliki tingkat kesempatan yang tidak sama untuk mengembangkan keterampilan digital, berpartisipasi dalam proses demokrasi, dan memasuki pasar tenaga kerja. Kesenjangan digital melibatkan kesenjangan sosial, demokrasi, dan global menurut Norris pada tahun 2000 dan multidimensi menurut Wessels pada tahun 2010. Beberapa dimensi dari digital DVD adalah sebagai berikut. Pertama, etnis, usia, dan jenis kelamin. Tingkat pendidikan dan latar belakang serta status sosial ekonomi berpengaruh dalam dinamika kesenjangan digital. Kedua,
Terdapat kesenjangan teknologi antara kawasan dunia dengan tingkat infrastruktur yang berbeda yang mencegah beberapa kawasan terhubung ke ekonomi global. Ketiga, seperti yang ditunjukkan oleh Zillian dan Marr dalam buku ini, ada kesenjangan pengetahuan yang semakin lebar bagi mereka yang memiliki akses rendah, keterampilan rendah, dan modal budaya kecil untuk menggunakan sumber daya digital. Meletakkan teknologi dalam dinamika perubahan dan ketimpangan sosial budaya, pendekatan pembentukan sosial terhadap teknologi membahas cara teknologi tertanam dalam hubungan sosial. Ia berpendapat bahwa teknologi dibentuk oleh faktor sosial seperti masalah ekonomi dan hubungan gender. Cara di mana teknologi menjadi bermakna dalam hubungan sosial adalah melalui budaya di mana teknologi itu diproduksi dan dikonsumsi. Menurut Van Berger pada tahun 1988 misalnya berpendapat bahwa yang pertama, teknologi mengekspresikan visi sosial yang tertanam dan itu melibatkan kita dalam apa yang disebut Marx sebagai bentuk kehidupan, termasuk aspek politik, sosial, simbolik dari kehidupan sosial. Ia memiliki dimensi hukum, ia memiliki sejarah, ia memerlukan seperangkat hubungan sosial, dan ia memiliki makna. Yang kedua, menurut Robbins dan Webster pada tahun 1999 mengikuti jenis analisis serupa di mana mereka melihat teknologi digital sebagai mengartikulasikan hubungan sosial masyarakat di mana mereka dimobilisasi. Hubungan kekuasaan. Jenis konseptualisasi ini mencakup hubungan sosial teknologi digital yang membahas dinamika sosial, politik, dan budaya dari ketimpangan dan kesenjangan digital. Sosiologi klasik ini menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan cara yang berbeda. Menurut Weber pada tahun 1922 menekankan pada perkembangan birokrasi yang berkaitan dengan peningkatan skala organisasi dan pembagian kerja. Dia melihat perbedaan antara orang berdasarkan kelas, status, dan kekuasaan. Weber mengidentifikasikan rasionalisasi sebagai kalkulasi yang bagus tentang alat untuk mencapai tujuan daripada nilai tujuan yang merayakan efisiensi dalam sekte teknik yang dominan. Kombinasi pembagian berdasarkan kelas dan status digabungkan dengan rasionalisasi untuk menciptakan kandang besi yang mengunci orang pada posisi tertentu dan membatasi dunia kehidupan. Masing-masing posisi ini mempengaruhi kekuatan yang dimiliki individu untuk membentuk peluang hidup mereka. Pada tahun 1976 dan Engels pada tahun 1968 membahas pembagian kerja dan alienasi dalam mode produksi kapitalisasi ketika dia mengidentifikasi alienasi dalam proses kerja dan dalam aktivitas produktif pekerja. Keterasingan mengungkapkan fakta bahwa organisasi hubungan produktif merupakan sistem kelas yang bertumpu pada dominasi eksploitatif satu kelas oleh kelas lainnya, dan pembagian kerja mengidentifikasi spesialisasi pekerjaan sebagai sumber fragmentasi pekerjaan menjadi tugas rutin dan tidak menuntut menurut Giddens pada tahun 1979. Bagi Marx, ciri khas kapitalisme adalah munculnya kelas produsen yang tidak memiliki apa-apa selain tenaga kerja mereka sendiri yang terpaksa mereka jual sebagai imbalan atas upah yang dibayarkan oleh pemilik alat-alat produksi. Karya Marx menyoroti hubungan ketidaksetaraan dalam ekonomi pasar dalam pengaturan politik yang terkait dengan kapitalisme. Durkheim pada tahun 1984 berpendapat bahwa diferensiasi struktural menunjukkan individualisme karena ia mengamati bahwa kerja menjadi lebih terpecah dan terspesialisasi. Teman-teman, sekarang yang kedua yaitu tentang teori pembagian digital. Sumber daya dan teori apresiasi, The Deepening Divide menurut Van Dijk pada tahun 2005. Saya telah mengembangkan teori berdasarkan pandangan relasional tentang ketidaksetaraan. Saya menyebutnya teori sumber daya dan apropriasi tentang difusi, penerimaan, dan adopsi teknologi baru. 4 berikut ini adalah konsep inti dari teori ini. Yang pertama, sejumlah ketidaksetaraan kategori pribadi dan posisi dalam masyarakat. Yang kedua, distribusi sumber daya yang relevan dengan jenis ketidaksetaraan ini. Yang ketiga, sejumlah jenis akses ke teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, sejumlah bidang partisipasi dalam masyarakat.
Teman, item 1 dan item 2 dianggap sebagai penyebab dan 3 adalah fenomena yang akan dijelaskan bersama dengan 4. Konsekuensi potensial dari keseluruhan proses. Menjadi bagian dari sebuah proses, 4 memberikan umpan balik pada 1 dan 2 karena partisipasi yang lebih atau kurang dalam beberapa bidang masyarakat akan mengubah hubungan ketidaksetaraan kategoris dan distribusi sumber daya dalam masyarakat. Akhirnya, keadaan kelima yang menentukan jenis ketimpangan yang akan dijelaskan harus ditambahkan sebagai faktor samping karakteristik khusus teknologi informasi dan komunikasi. Dengan cara ini, model dinamis dapat ditarik dan yang merupakan representasi dari teori ini. Argumen ini dapat diringkas dalam pernyataan berikut. Yang pertama, ketidaksetaraan kategoris dalam masyarakat menghasilkan distribusi sumber daya yang tidak merata. Yang kedua, distribusi sumber daya yang tidak merata menyebabkan akses yang tidak merata ke teknologi digital. Yang keempat, akses yang tidak merata ke teknologi digital juga bergantung pada karakteristik teknologi tersebut. Akses yang tidak setara ke teknologi digital menyebabkan partisipasi tidak setara dalam masyarakat. Yang terakhir, partisipasi yang tidak setara dalam masyarakat memperkuat ketidaksetaraan kategoris dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Sekarang bagian kesimpulannya itu. Kesimpulan utama dari tes-tes ini adalah bahwa dalam tugas-tugas ini warga Belanda menunjukkan tingkat keterampilan operasional dan formal yang cukup tinggi. Rata-rata 80% penugasan keterampilan operasional dan 72% penugasan keterampilan formal berhasil diselesaikan. Namun, tingkat keterampilan informasi dan keterampilan internet strategis yang dicapai jauh lebih rendah. Tugas keterampilan informasi diselesaikan rata-rata sebesar 62% dan tugas keterampilan strategis rata-rata hanya 25% dari mereka yang menjalani tes kinerja ini. Sayangnya, tidak ada standar pembanding karena uji kinerja yang sebanding di negara lain. Kesimpulan utama kedua adalah bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kinerja antara orang-orang dari berbagai usia dan pendidikan. Faktor terpenting tampaknya adalah latar belakang pendidikan. Orang dengan pendidikan tinggi memiliki kinerja yang lebih baik pada semua keterampilan daripada orang latar belakang pendidikan lebih rendah. Usia tampaknya menjadi kontributor yang signifikan untuk keterampilan yang berhubungan dengan menengah. Orang yang lebih mudah bekerja lebih baik dalam keterampilan ini daripada orang yang lebih tua. Namun, hasil terkait keterampilan konten terbukti berbeda. Faktanya, usia berkontribusi positif pada tingkat keterampilan terkait konten, yang berarti bahwa lansia memiliki kinerja yang lebih baik dalam keterampilan informasi dan strategis daripada orang muda, dengan syarat mereka memiliki tingkat keterampilan yang memadai terkait dengan media. Namun, karena kurangnya keterampilan internet terkait media, banyak lansia sangat dibatasi dalam keterampilan terkait konten. Pengamatan ini menempatkan kemampuan yang disebut sebagai generasi digital dalam perspektif lain daripada yang diketahui dalam opini publik. Ini juga menunjukkan bahwa masalah ketidaksetaraan keterampilan tidak akan hilang secara otomatis di masa depan dan bahwa pendidikan substansial dari semua jenis dan pengalaman hidup tetap penting untuk keterampilan digital juga. Sejauh ini tidak ada satupun dari rangkaian tes kinerja yang memiliki perbedaan gender yang diamati. Terlepas dari fakta bahwa kuesioner pretest laki-laki menunjukkan bahwa keterampilan mereka secara signifikan lebih baik daripada perempuan. Baik teman-teman, sekian dari isi buku ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.